Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Taufik Rahman. Pada hari ini adalah video pembelajaran untuk pertemuan 10 ya. Karena kita tidak bisa kuliah offline karena saat itu tanggal merah ya. Maka video pembelajaran ini adalah sebagai gantinya. Oke. Pada pertemuan 10 itu mahasiswa diharapkan ini mampu mengetahui gambaran umum tentang dari RPS-nya, dilihat nih, membahas komunikasi perangkat mobile, perkembangan generasi komunikasi mobile, macam-macam teknologi komunikasi mobile ya. Kuliahan itu tatap muka 3x50 ya. Oke. Kemudian pada silabusnya pertemuan ke-10 ini komunikasi perangkat mobile ya. Kita masuk ke materinya. Pertemuan 10 komunikasi perangkat mobile. Kita definisikan bahwa komunikasi itu berasal dari bahasa Latin kam, yaitu satu kata depan yang berarti dengan atau sama dengan ya, bersama dengan, dan kata antis, suatu kata yang berarti satu. Dari kedua kata tersebut membentuk kata benda komunion yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, atau hubungan. Sehingga communicate berarti membagi sesuatu dengan seseorang. Sejarahnya berbicara mengenai komunikasi mobile, tentunya kita sudah merasakan perkembangan yang sangat maju dan pesat mengenai perkembangan komunikasi mobile itu sendiri. Berawal dari ditemukannya telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell, hingga pada suatu tahun 1996 dimulainya puncak perkembangan komunikasi mobile seperti telepon, pager, dan HP ya. Kemudian bagaimana cara kita mendefinisikan dan memahami teknologi mobile tersebut ya? Ya, dengan kita mengetahui perkembangan yang terjadi pada komunikasi mobile sejak tahun 1978 dengan berdirinya penggunaan AMS hingga 8G saat ini yang diperkenalkan, sudah mendefinisikan teknologi komunikasi mobile yang dengan melalui jaringan sinyal tersebut yang gunanya untuk mengirimkan data-data yang diperlukan dari HP yang disebut mobile, tentunya dengan kecepatan yang semakin besar. Selanjutnya pada era Web 2.0 ternyata dibarengi juga dengan perkembangan mobile communication. Bila diartikan, mobile sendiri berarti bergerak, sehingga komunikasi mobile dapat diartikan sebagai siapapun bisa berkomunikasi kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan jaringan komunikasi yang seolah-olah ikut bergerak sesuai dengan pemakaian kata kita atau bersama kita. Nah, untuk mendukung komunikasi tersebut biasanya menggunakan perangkat komunikasi seperti handphone, smartphone yang mungkin kini bisa dilihat sebagai kebutuhan primer ya bagi masyarakat dalam berkomunikasi. Telepon genggam yang dulunya itu pemakaiannya terbatas, hanya bisa telepon dan mengirim SMS ya. Ini bisa menjadi sebuah handphone yang lebih canggih dan smart atau pintar yang kita sebut sebagai smartphone. All in handphone atau all in smartphone ya. Generasi perkembangan teknologi komunikasi pertama di sini ada generasi analog ya. Dikenal dengan generasi 1G, ditandai dengan adanya perkembangan sistem analog berkecepatan rendah yaitu teknologi AMPS atau Advanced Mobile Phone System dengan band frekuensinya 800 MHz. Selanjutnya, tidak boleh ada dua pengguna yang menggunakan kanal sama baik dalam satu sel maupun dalam sel tetangganya, jadi bergantian ya. Handphone yang ada
berukuran besar dan membutuhkan daya yang besar. Nah, ini gambarnya seperti pada gambar di samping ini ya. Ada antenanya, kemudian di belakang ini ada baterai. Selanjutnya generasi kedua digital. Dikenal dengan generasi 2G, GSM dan CDMA menggeser teknologi AMPS. GSM yang merupakan penggabungan antara FDMA dan TDMA. Sedangkan pada CDMA terdapat kode tertentu untuk membedakan pengguna pada frekuensi yang sama. Generasi 2,5G adalah generasi yang ditandai dengan adanya GPRS dan pemakaian 8G. Selanjutnya, nah ini untuk berkomunikasi secara mobile, maka digunakanlah jaringan komunikasi tertentu. Terdapat arsitektur jaringan GSM, Global System for Mobile Communication, jaringan CDMA, Code Division Multiple Access, dan 3G, Third Generation Technology. Pada GSM, Global System for Mobile Communication, jaringan komunikasi yang digunakan adalah dengan metode TDMA, Time Division Multiple Access. Ya, di sini ada gambar yang bisa dilihat daripada arsitektur GSM. Ya. Dari GSM Network menyebar ke ALR, SMSCS, AIR, AUSI, GMSC, ya, sampai ke BTS, lalu ke handphone. Ya. Handphone bisa berkomunikasi dengan handphone yang lain melalui BTS. Nah, pada GSMC itu bertemulah PSTN, ISDN, PSPDN, dan PLMN ya. Kemudian TDMA akan memberikan izin kepada sebuah saluran yang diakses oleh beberapa pemakai. GSM menggeser teknologi komunikasi mobile analog yang populer sekitar tahun 1980-an. GSM menggunakan sistem sinyal digital dalam transmisi datanya sehingga kualitas data atau bitrate dapat lebih banyak dibandingkan analog. Terdapat 3 kelompok GSM, yaitu GSM 900, 1800, dan 1900 yang dibedakan atas lokasi band frekuensinya. Handphone yang kita pakai sehari-hari adalah aplikasi daripada penerapan GSM. Ya. Pada arsitektur GSM terdapat 4, yaitu Mobile Station, MS, untuk melakukan pembicaraan. Kemudian ada BSS, Base Station Subsystem, untuk menerima dan mengirim sinyal. Kemudian ada OSS, Operation and Support System, untuk pusat pengendalian. Dan Network Subsystem, NSS, untuk switching interface antar GSM dan untuk manajemen jaringan. Kemudian generasi ketiga atau digital, dikenal dengan generasi 3G, merupakan generasi ketiga berkecepatan tinggi, di mana ditandai dengan kemunculan teknologi UMTS, Universal Mobile Telecommunication Service, ya, di mana tujuannya adalah untuk memberikan kecepatan akses data lebih baik dibandingkan dengan GPRS, 8G, ataupun GSM. Lanjut. Nah, dengan teknologi yang bisa disebut canggih tersebut, maka GSM tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumen akan sambungan komunikasi tersebut. Oleh sebab itu, hadirlah CDMA ya, yang kapasitasnya 4-5 kali jaringan GSM dengan metode akses TDMA. Radio Network atau RN untuk memutuskan dan memelihara hubungan dengan paket data. Kemudian ada Home Agent untuk mengusahakan agar internet protokol dapat meneruskan paket ke paket data serving node ya. Kemudian ada istilah lagi Mobile Switching Center, MSC, untuk menyimpan seluruh data pelanggan ya. Ya, ini tadi ini semua ya, RN, HA, MSC itu
penjelasan daripada topologi arsitektur jaringan ya. Nah ini. Oke, saya lanjut. Ketiga hal tersebut adalah sistem yang membedakan dengan GSM. Ya. Pada jenis 3G, ya, jaringan layanannya menggunakan Broadband Integrated Service Digital Network atau BISDN. Inilah jaringan yang digunakan untuk mengakses internet. Kualitas suara, data, dan gambarnya lebih baik, frekuensinya berlaku di seluruh dunia, memiliki kesesuaian layanan pada jaringan kabel lain, dan kemampuan berevolusi ke sistem jaringan nirkabel berikutnya. Konsep dasar jaringan adalah WCDMA yang berbasis paket service. Standar bandwidth yang dipakai sebesar 5 MHz dan dapat ditingkatkan hingga 20 MHz. Selanjutnya, jika disebut generasi 3G, itu ditandai dengan munculnya teknologi untuk mengakses internet yang lebih cepat, yaitu HSDPA, High Speed Downlink Packet Access ya. Dan generasi 4G ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dengan basis internet protokol. Kemudian adanya pengembangan Wi-Fi dan WiMAX. Oke. Demikian penjelasan daripada slide pertemuan ke-10 ya. Jika ada pertanyaan bisa melalui WhatsApp group atau web e-learning BCSID. Kemudian di sini ada kuisnya, nanti saya buat ke dalam bentuk Google Form dan akan saya share untuk kuis pertemuan ke-10. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan ke-12.